Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube Ahmad Sofyan Hadi. Teman-teman semua, saya sangat senang sekali karena hari ini pada saat saya merekam video ini adalah hari Minggu. Dan hari Sabtu kemarin, alhamdulillah kami sudah mengadakan Zoom meeting, yaitu cara melakukan terapi atau metode terapi yang paling ampuh. Dan ini luar biasa sekali teman-teman semua, pesertanya mencapai ratusan orang ya. Lalu hari Jumat malamnya kami menyelenggarakan Zoom meeting juga, itu khusus untuk pembeli buku Reset Hati Install Pikiran. Nah teman-teman semua, bagi Anda yang sudah punya buku Reset Hati Install Pikiran, pastikan teman-teman semua Jumat malam di bulan pertama, di minggu pertama dan minggu kedua itu ada Zoom meeting membahas 3 bahasa pikiran. Nah, bagi Anda yang misalkan belum punya bukunya, tidak apa-apa, saya akan membocorkan sedikit materi tentang 3 bahasa pikiran itu ya, teman-teman semua ya. Jadi teman-teman semua, 3 bahasa pikiran itu meliputi apapun yang kita imajinasikan, yang kedua apapun yang kita rasakan, dan yang ketiga apapun yang kita ucapkan. Jadi ternyata dari pengalaman saya, baik saya pribadi gitu ya, maupun pengalaman klien-klien saya yang saya bantu, ternyata ketika kita punya keinginan, ada pola di mana keinginan itu selalu terwujud. Jadi sekali lagi ada pola. Contoh misalkan Anda berniat mengalami sesuatu atau melakukan sesuatu dan ternyata terwujud, itu ternyata ada polanya. Mungkin Anda nggak sadar. Anda boleh cek deh teman-teman semua. Pernah nggak Anda menginginkan sesuatu dengan amat sangat? Contohlah, Anda pengen hutang Anda lunas, kemudian Anda berafirmasi menginginkan uang sekian, dan ternyata sampai dengan deadline-nya, itu uang itu tidak ada gitu kan. Tapi kemudian Anda mungkin pernah di lain waktu, itu sebatas hanya lintasan pikiran saja, tapi ternyata terwujud gitu lintasan pikiran itu. Nah, pernah nggak kayak gitu ya? Dan ini tidak berarti kemudian lintasan pikiran kontennya ya yang gampang-gampang. Enggak juga. Kadang-kadang orang suka ngomong gini misalkan ya, aku pengen umroh ya, tapi dari mana? Tapi biarin aja dah, pokoknya aku pengen umroh gitu. Sekedar ngomong gitu teman-teman semua, baik itu dalam lintasan pikiran ya atau ngomong dalam hati. Ternyata ada yang ngajak untuk umroh gitu. Ada yang kayak gitu teman-teman semua ya, sekali lagi ada. Nah, pertanyaannya adalah apa polanya kayak gitu kan. Nah, saya dari pengalaman saya teman-teman semua dan pengalaman klien-klien saya, ternyata polanya itu adalah setiap kali keinginan itu teman-teman semua selalu terwujud dalam imajinasi dulu. Jadi ada dalam bayangan pikiran. Nah, kemudian selanjutnya adalah perasaannya itu selaras dengan konten pikiran. Kalau misalkan yang diinginkan hal-hal baik, maka perasaannya juga akan ada perasaan baik. Lalu ucapan teman-teman semua, ucapannya itu baik yang dinyatakan secara lisan maupun di dalam hati kayak gitu. Nah, berarti kalau seandainya itu pola yang terwujud adalah yang tidak selaras. Contoh misalkan ada orang yang mengatakan begini, enak kali ya kalau hutang aku dibayarin. Dia ngomong gitu, tapi tiba-tiba kemudian dia ngomong lagi dalam hatinya atau dalam pikirannya, ya elah, mana sih orang bodoh yang mau bayarin hutang gue. Jadi dia kayak ngebatalin dirinya sendiri kayak gitu ya. Jadi itu lintasan-lintasan pikiran. Nah, atau katakanlah, enak kali ya kalau aku bisa pergi umroh, tapi kalau misalkan aku banyak dosa, ntar di sana nanti banyak banyak pembalasan dosa-dosa gitu ya. Karena misalkan pernah tuh ada cerita-cerita orang pergi umroh, tapi karena dia banyak dosa di hidup sebelumnya, itu sama Allah tuh kayak dibales gitu loh di sana tuh. Wah, ngeri juga ya. Nah, ada juga yang kayak gitu ya. Jadi dia pengen umroh tapi perasaannya nggak nyaman gitu kan, ini nggak selaras ya. Nah, jadi yang selaras itu sekali lagi ketika antara ucapan, kemudian antara perasaan dan pikiran. Nah, sekarang kita konkret aja deh teman-teman semua. Bagaimana kalau seandainya kita praktek? Oke, praktek ya. Sekali lagi kita praktek. Nah, saya tidak tahu Anda nonton video ini jam berapa, saya tidak tahu. Tapi biar aman, baiklah kita bayangkan besok pagi. Bayangkan besok pagi teman-teman semua. Ingat, besok pagi. Pertanyaan saya, Anda mau sarapan pakai apa? Bukan sarapan pakai apa, sarapan apa maksudnya ya. Kalau sarapan pakai apa? Pakai piring lah.
pakai sendok. Oke, sarapan apa? Contoh misalkan Anda biasa sarapan nasi uduk misal ya. Misal sekali lagi biasa. Maka Anda bayangkan Anda makan selain nasi uduk. Mesti selain, jangan sama. Aku makan besok kayaknya mau makan nasi uduk juga deh. Orang biasa juga makan nasi uduk, ya jangan gitu kan. Ini kan kita lagi latihan ya, latihan menyelaraskan 3 bahasa pikiran. Tiga pikiran, perasaan dan ucapan. Itu tuh saya sebut bahasa pikiran. Oke. Sekarang bayangkan Anda sarapan besok pagi, tapi ingat, bayangkan Anda sarapannya itu di luar kebiasaan. Kalau Anda biasa makan nasi, cobalah bayangkan kue. Tapi Anda pun kuenya harus tahu juga ya kue apa ya. Atau misalkan Anda yang terbiasa makan kue, coba sekali-kali bayangkan buah. Anda sarapannya pakai buah-buahan, oke? Jadi apapun itu ya teman-teman semua. Baik, sekarang adalah kita akan ngebentuk pikiran, ngebentuk imajinasi. Bayangkan dalam pikiran Anda ada makanan terhidang di atas meja. Oke, di mana Anda sedang duduk dan siap-siap menyantap makanan itu. Pertanyaan saya, wadah makanan itu warnanya apa? Kemudian mejanya warnanya apa? Di dekat meja ada berapa kursi? Oke, kemudian bahkan Anda pakai baju warna apa? Kayak gitu ya. Jadi Anda bayangkan, Anda lihat, lalu di sudut ruangan ada apa? Di atas, kita balik lagi ke dalam hidangan itu, di hidangan itu ada apa aja gitu. Kalau misalkan Anda pakai nasi kuning, oh di atas nasi kuning ada kacang-kacangnya, kemudian ada bihunnya, misal ya. Oke, Anda bayangkan lagi, bayangkan dengan jelas. Lalu teman-teman semua, setelah itu Anda mendengar suara apa? Pada saat Anda menyantap, siap-siap menyantap itu Anda mendengar suara apa? Kalau rumah Anda di pinggir jalan mungkin terdengar suara bising kendaraan kayak gitu ya. Kalau di rumah Anda banyak anak mungkin terdengar kegaduhan anak-anak. Kalau misalkan Anda rumahnya di kampung biasanya sih terdengar kokok ayam kayak gitu ya, suara burung gitu, hewan-hewan pagi-pagi yang udah mulai berisik gitu kan. Luar biasa ya. Oke, Anda dengarkan lagi suara-suara itu. Selanjutnya teman-teman semua, Anda rasakan, Anda sentuh misalkan Anda menyentuh piringnya ya. Itu teksturnya gimana tuh? Tekstur si piring itu. Oke, bahkan suhunya itu dingin atau misalkan agak hangat. Oke, hangat bila memang makanan yang terhidang di atasnya itu hangat juga kan. Oke, jadi Anda rasakan teksturnya ya, dipegang, disentuh. Lalu teman-teman semua, apa perasaan Anda ketika melihat, wow, makanan ini ternyata benar ada gitu kan? Apa perasaan Anda teman-teman semua? Oke, selanjutnya adalah apa yang Anda ucapkan dalam hati. Atau katakanlah Anda ucapkan, Alhamdulillah ya Allah, ternyata benar ini nasi kuning yang saya inginkan ada, nasi uduk yang saya inginkan ada, buah-buahan yang saya inginkan ada, misalkan ya. Apa yang Anda ucapkan dalam hati. Jadi kayak Anda men-setting seolah-olah itu sudah terjadi, tapi dengan ungkapan-ungkapan dari sekarang. Kayak gitu ya. Nah, itu adalah pikiran-pikiran Anda. Sekarang perasaannya teman-teman semua. Apa rasanya? Apa rasanya ketika itu benar-benar sudah ada? Oh, mungkin Anda akan merasa bahagia kan? Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nah, bahagianya itu rasain sekarang teman-teman semua. Nah, yang terakhir adalah ucapan, teman-teman semua. Tadi udah pikiran, udah perasaan, sekarang ucapan. Nah, Anda berdoa ya Allah, saya berniat, saya memilih, saya memutuskan untuk sarapan besok pagi dengan nasi kuning, nasi uduk, buah-buahan, apapun itu terserah Anda. Oke, ya Allah, saya memutuskan, saya memilih, saya memutuskan memilih untuk sarapan besok pagi dengan buah-buahan. Ya Allah, bila makanan itu baik buat saya, bila apa yang saya pilih itu baik buat saya, maka mudahkan ya Allah, wujudkan ya Allah. Tapi bila kau punya pilihan yang lebih baik, maka hadirkan yang lebih baik itu kepada saya ya Allah. Kayak gitu ya. Dan ya Allah, sesungguhnya apapun yang hamba terima hakikatnya adalah pemberianmu. Amin. Oke, itu ucapannya teman-teman semua. Sekali lagi, itu adalah ucapannya. Nah, sekarang teman-teman semua yang perlu Anda lakukan adalah, Anda kebayang nggak ketika ada seseorang mau berangkat umroh besok pagi? Oke, tentu saja dia udah mulai merasakan bahagianya gitu ya. Kenapa? Karena besok pagi mau berangkat, kayak gitu kan. Besok pagi mau berangkat. Udah gitu umrohnya itu dibayarin temannya. Rasanya seneng banget kan. Besok pagi aku mau berangkat nih. Dari sekarang tuh udah, aduh, ke tetangga tuh baik banget, ke semua orang baik banget gitu ya, ke anak-anak juga baik banget, bahkan sangat ramah lah. Karena besok pagi mau berangkat. Kayak kurang lebih seperti itu. Persiapan udah disiapkan. Artinya apa?
Berangkatnya belum, tapi rasanya udah sekarang seolah-olah udah mau berangkat. Sama teman-teman semua. Anda belum dapat makanan yang Anda inginkan tadi, belum dapat, tapi Anda rasakan bahagianya sekarang, rasa syukurnya sekarang. Anda kebayang nggak ketika Anda bisa ngunyah dengan gigi yang lengkap? Wah, luar biasa ya. Coba kalau seandainya, mohon maaf giginya nggak ada. Mohon maaf ya. Kalau seandainya ada di antara Anda yang giginya nggak ada gitu ya, mohon maaf. Tapi maksud saya itu adalah, oh, Pak, jangan sampai begini loh, Pak. Itu kan nasi kuning ya. Ya elah, Pak, cuma nasi kuning doang gitu loh. Bahagia sebahagia apa sih gitu. Nah, jangan sampai begitu teman-teman. Maksud saya itu Anda bersyukur, merasa bahagia sometimes bukan karena nasi kuningnya, tetapi karena Anda bisa makannya, karena Anda bisa menikmatinya. Kayak gitu. Jadi bayangkan Anda besok pagi itu makan dengan nikmat, dengan nyaman, dengan bahagia. Kurang lebih seperti itu. Lalu rasakan rasa bahagia itu sekarang. Dari sekarang udah bahagia. Ya Allah, alhamdulillah besok saya ini ya. Jadi bahagianya itu sekarang. Nah, teman-teman semua, kita tidak perlu mengontrol, kita tidak perlu semacam ini dari mana nanti, nggak usah kayak gitu ya. Jadi bahkan ada istilah udah lupain aja. Besok yang jelas besok insya Allah kita makan nasi kuningnya, sama dengan besok insya Allah saya berangkat umroh ya, kayak gitu ya. Oke, ya artinya seolah-olah itu pasti besok gitu loh. Nah, walaupun sebenarnya kan tidak ada yang pasti juga ya, tapi poinnya adalah perasaan bahwa saya layak untuk umroh sama dengan saya layak untuk makan apa yang saya inginkan besok pagi. Nah, teman-teman semua, sebenarnya metode ini bisa juga dipakai untuk Anda katakanlah mengafirmasikan finansial, mengafirmasikan rumah, mengafirmasikan kendaraan kayak gitu. Jadi sampai punya pikiran saya layak mendapatkan itu semua. Nah, itu tuh dari tadi pikiran, perasaan, dan ucapan. Jadi teman-teman semua, apakah besok akan terjadi atau hal yang lebih baik terjadi? Wallahu a'lam bishawab ya. Kita ketemu besok lagi. Anda boleh cerita-cerita di komennya ya, terjadi apa atau yang lebih baik yang terjadi. Silahkan Anda komen. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.